Gini, pertama tentang sumber ilmu. Sebenarnya saya sederhana sekali ingin menyampaikan kepada saudara bahwa sumber ilmu itu sebenarnya dari Tuhan. Itu saja. Tuhan itu menciptakan alam semesta dan menurunkan wahyu. Alam ini ciptaan Allah dan di alam semesta ini ada yang disebut dengan hukum alam. Tadi saudara cerita tentang hukum gravitasi Isaac Newton. Saya sih senang eksplorasinya jauh sekali Bu In ya, sampai ke Newtonia dan sebagainya. Nilai Galileo itu bagus itu. Tapi sebenarnya kita sebenarnya ingin menyampaikan ini. Ketika Isaac Newton mengatakan bahwa hukum tarik menarik antara massa benar dengan benda yang lain itu kan menimbulkan sebuah gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi itu sebenarnya yang menciptakan Allah, gitu. Tapi pada alam semesta. Gitu kan. Tapi pada alam semesta. Jadi pada setiap benda itu ada massa, ya. Pokoknya gini, ini saya pegang pulpen ya. Saat saya lepas pulpen itu kan jatuh ke bawah ke meja saya. Kenapa? Karena massa meja itu lebih tinggi daripada massa pulpen ini sehingga dia ketarik ke bawah. Itu kan hukum itu yang menciptakan Allah gitu. Menciptakan itu Allah. Tapi kemudian yang menemukan Isaac Newton. Jadi Isaac Newton itu sebenarnya adalah penemu hukum Allah yang ada pada alam semesta. Dan itu menjadi sains gitu. Jadi sekali lagi bahwa teori sains itu sebenarnya reformulasi dari hukum alam yang Allah ciptakan. Sekali lagi, teori gravitasi itu punya Allah. Gitu. Sama dengan yang ada dalam Al-Quran. Cuma Al-Quran tidak bicara itu, gitu. Tapi Allah bicaranya pada alam semesta. Kemudian teori fisika tadi kan ada saudara bicara tentang astronomi, tentang alam semesta lah ya, tentang gerak galaksi alam semesta di ruang yang sangat luas, yang sangat besar, lalu kemudian mereka bergerak terus. Dalam museum itu kan itu sebenarnya ciptaan Allah cuman yang menemukan kan fisikawan. Atau yang paling populer lah, paling saudara pasti kenal dan pasti hafal karena rumusnya sangat sederhana yaitu rumus Einstein. Energi E sama dengan mc kuadrat kan. Jadi energi sama dengan massa kali konstanta pangkat 2. Itu kan itu yang mereformulasi Albert Einstein. Tapi sebenarnya satuan energi itu yang menciptakan Tuhan gitu. Yang ada pada setiap benda itu. Cuman yang mereformulasi Isaac Newton. Dan seterusnya. Jadi semua sains itu sebenarnya ada pada alam semesta. Alam semesta itu punya hukum alam itu direformulasi oleh saintis. Sebenarnya reformulasi saintis itu sebenarnya reformulasi ciptaan Tuhan yang ada pada alam semesta atau reformulasi hukum alam menjadi sains. Yang paling simpel lah, yang karena kita juga kan ya saya zaman sekolah aliyahnya kan aliyah yang ya nggak bodong sih, bener sih, cuman ya ilmunya sedikit kan karena zaman aliyah zaman saya kan yang ngajar nggak ada gitu kan. Apanya H2O kan itu kan ada satu atom hidrogen tambah 2 atom oksigen menjadi air. Itu kan H2O itu kan rumus kimia ya, rumus kimia itu H2O adalah air. Di atom hidrogen, satu atom hidrogen ditambah 2 atom oksigen, kemudian menjadi air. Nah, hukum pertemuan senyawa ini yang sebenarnya yang menciptakan Tuhan pada hidrogen dan oksigen pada di ruang angkasa yang menjadi hujan itu. Itu sebenarnya adalah hukum Allah yang Allah ciptakan pada alam semesta, tapi direformulasi oleh para ahli-ahli kimia. Atau kimiawan. Itu menjadi sains. Kemudian manusia ketika dia butuh sesuatu untuk dia makan, maka dia ke pasar. Di pasar dia berinteraksi. Ada yang bawa beras,
Ada yang bawa umpamanya bambu gitu kan. Kita tukar beras sama bambu gitu kan, karena satu butuh bambu, satu butuh beras. Itulah muncullah teori barter waktu itu ya, zaman awal-awal ketika interaksi manusia belum punya mata uang. Maka kemudian muncullah interaksi sosial antar manusia karena kebutuhan. Gitu kan. Nah, teori-teori kemudian interaksi sosial karena kebutuhan manusia itulah yang menjadi teori ekonomi. Lalu kemudian sekarang supaya lebih efisien katanya jangan bambu dengan beras gitu. Kita pakai nilai pakai alat tukar gitu kan. Alat tukar yang memang disepakati bersama. Itulah muncul uang gitu. Yang waktu dikasih nilainya sesuai dengan angka dalam uang itu, tapi nilai-nilai realnya kan seperti uang 50.000 itu kan harga barangnya ke 50.000. Barangnya paling ya mungkin ya 100 rupiah karena kertas itu kan, tapi karena ada angka 50.000 maka nilainya jadi 50.000 kan sebagai alat tukar saja gitu kan, sehingga kemudian orang tidak harus bawa bambu untuk dapat beras, cukup bawa 50.000 beli beras gitu kan. Alat tukar itu kesepakatan. Maka teori-teori seperti itu muncul teori karena ikatan sosial atau hubungan sosial, itulah menjadi teori ilmu sosial gitu kan, karena hubungan manusia dengan manusia sampai kepada ilmu politik, kemudian ilmu ekonomi, kemudian juga kepada antropologi itu soal ritualitas keagamaan gitu kan, soal ikatan reproduksi antara satu suku dan suku yang lain, itu semuanya disebut dengan ilmu sosial. Tapi itu hukum-hukum itu semuanya juga Allah yang menciptakan. Bahwa manusia itu butuh pada orang lain itu karena Allah ciptakan begitu, pada setiap manusia butuh pada orang lain, nggak bisa hidup sendirian. Maka adalah manusia itu makhluk yang sangat punya interdependensi antara satu dengan yang lain. Itu hukum alam, hukum Allah yang Allah ciptakan pada hubungan sosial manusia, dan itulah ilmu sosial. Nah, sedangkan yang kemudian yang kedua, Allah keluarkan ayat menciptakan alam semesta, ada hukum-hukumnya, dan juga Allah menurunkan wahyu. Wahyu itu adalah wahyu Allah yang al-matu, yang dibaca, yang dipahami oleh manusia. Itulah menjadi ilmu agama. Ilmu agama. Nah, kalau manusia itu bisa berpikir, melahirkan sebuah karya-karya pemikiran yang pemikiran ditulis di sastra, itu kan oleh ilmuwan sekarang ini, ilmuwan itu kan karakternya berbeda. Seseorang mengamati alam semesta melahirkan teori E sama dengan MC kuadrat. Seseorang berpikir, berkontemplasi, melahirkan karya sastra, pokoknya Grota Azura. Apakah Grota Azura sama dengan MC kuadrat? Kan pasti beda gitu. Kenapa? Karena E sama dengan MC kuadrat perlu laboratorium. Grota Azura nggak perlu laboratorium, dia cukup berkontemplasi, tulis. Maka yang sudah disebut dengan sains, satu disebut humaniora. Nah, tadi. Lalu kemudian ada yang kemudian orang berpikir, tapi berpikirnya bukan berpikir common sense itu. Dia berpikir membaca wahyu. Allah menyampaikan Al-Quran kepada kita, kepada umat manusia melalui Rasulnya Muhammad, dibaca oleh kita, melahirkan ilmu-ilmu, ada ilmu fikih, ada ilmu akidah, ada ilmu tasawuf, itu ilmu akhlak, itu kan. Nah, ini menjadi ilmu agama. Karena ilmu agama itu sebenarnya jelas Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau humaniora itu jadi agama itu bukan humaniora kalau sekarang di Indonesia ya. Kalau dulu agama itu humaniora. Sekarang dengan produksi sejak tahun 2012 sudah keluar dari humaniora agama itu. Kenapa? Karena agama beda dengan humaniora. Humaniora itu kayak Grota Azura lah, kayak novel Grota Azura. Orang berpikir, berkontemplasi, sudah tidak sabar berkontemplasi, dia nulis, lalu jelas novel Grota Azura. Itulah humaniora. Tapi kalau seorang ulama Buya Hamka baca Al-Quran, melahirkan sebuah karya tasawuf modern, itu tidak sama dengan sama berkontemplasi atau melamun gitu. Tapi dia membaca Al-Quran, dia terjemah Al-Quran, difahami, lalu menjadi sebuah buku tasawuf. Maka kemudian tasawuf itu sebagai ilmu agama, bukan humaniora. Karena sumbernya jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ilmu-ilmu itu berdasarkan sumber yang satu, ada 4. Satu ilmu agama yang paling ujung tadi saya sebutkan, yang jadi fikih,
akidah, akhlak, tasawuf. Yang kedua itu humaniora yang tadi saya katakan, jika suatu sabana itu berpikir, berkontemplasi, melakukan sebuah karya, atau tidak hanya jadi karya sastra, tapi jadi karya filsafat. Gitu. Silakan. Itu juga humaniora. Nah, yang kemudian yang ketiga ilmu sosial, yaitu ilmu sosial itu adalah ikatan komunikasi antara manusia, ikatan interdependensi antara manusia dengan manusia dalam sebuah komunitas sosial. Karena manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Dia berbutuh pada orang lain. Petani beras, petani butuh pedagang, butuh alat transportasi, baru sampai di rumah itu beras. Gitu kan. Jadi untuk bisa makan saja yang 1 hari 2 kali atau 3 kali itu kita butuh sampai 3 agensi petani, agensi kemudian transportasi, agensi pedagang, ya penjual di pasar, baru sampai di kita. Jadi sudah butuh seperti itu. Apalagi nanti kemudian yang lain-lain nanti membentuk keikatan politik, membentuk pendidikan. Untuk pendidikan aja kan setiap orang sekarang butuh guru. Perlu guru. Maka kemudian ada guru yang sebagai orang yang bekerja. Maka hubungan antara orang tua dengan guru-gurunya, guru-guru anak-anaknya itu adalah hubungan sosial. Dia bukan sains, tapi ilmu sosial. Apa bedanya sosial dengan sains? Nah, sains itu lebih eternal, lebih abadi, lebih lama hukum itu berubah gitu kan. Kalau ilmu sosial itu berubahnya cepat. Karena perubahan orang kan karena perubahan orang dipengaruhi oleh inner capacity-nya yaitu oleh hatinya, dan hatinya seringkali berubah-ubah lalu kemudian perubahannya menjadi lebih besar. Dalam bahasa simpelnya ya pagi-pagi senang, sore benci, itu biasa bagi manusia. Dan itu akan mempengaruhi hubungan sosial antara seseorang dengan orang lainnya gitu kan. Maka kemudian susah dibuat prediksinya gitu. Sedangkan untuk alam semesta kan lebih abadi, lebih hukum gravitasi sampai sekarang nggak pernah berubah. Sebenarnya sekuler itu sampai sekarang nggak ada yang mengkritik gitu kan. Ya itu hukum edar matahari itu sampai sekarang tetap seperti itu. Zaman saya SD dengan bacaan buku yang sedapat-dapatnya gitu kan, masih dikatakan negara 4 musim, ya seperti Australia. Ketika di Australia itu musim winter, pasti di utara sedang musim panas. Kenapa? Karena matahari sedang di utara. Sampai sekarang masih seperti itu. Jadi ketika matahari di utara, sekarang kan sedang ke utara nih, sedang ke utara. Nanti kan bulan Mei, Juni itu di utara itu panas ya, di Kanada, di Finland, di semua musim panas itu. Sehingga kemudian matahari itu malam itu cuma 2 jam, 3 jam saja. Nah di Australia sedang musim winter karena matahari di selatan, di kutub selatan sedang tidak ada matahari, maka malamnya lebih lama sedikit siangnya gitu. Nah, itu hukum dari dulu sampai sekarang ya seperti itu. Artinya lebih eternal, lebih lama. Maka kemudian gampang membuat prediksi. Enggak boleh. Lalu kemudian muncullah ilmuwan-ilmuwan tadi René Descartes ya dari Prancis itu. Yang melahirkan teori koherensi itu. Teori koherensi itu adalah ketika kita ingin menjelaskan fenomena alam semesta ini harus koheren betul dari awal sampai akhir, itu harus koheren. Tidak boleh berpindah-pindah. Kenapa? Karena alam itu tidak dengan mudah berubah gitu. Jadi penjelasan alam itu ya seperti itu. Jadi kalau bicara tentang matahari, ya udah terus matahari garis seperti ini, dari sini ke sini terus sampai ujungnya begini. Jangan dikatakan dengan disebutkan tentang bulan, jangan disebutkan tentang penanggalan dan sebagainya, karena itu something different. Nah, sedang teori korespondensi itu yang menunjukkan tadi itu ilmu sosial. Ilmu sosial itu gampang berubah, maka susah dibuat prediksi. Kadang-kadang ingin menjelaskan sesuatu, ternyata fenomenanya sudah tidak ada gitu. Maka kemudian sesuatu itu langsung berubah jadi perubahan teori itu sangat dipengaruhi oleh perubahan fenomena dan sangat cepat terjadi perubahan. Nah itu sekira jadi 4 saya ingin sampaikan kepada saudara. Nah sebenarnya kebenaran ilmiah itu apa gitu. Di empat bidang keilmuan ini teori kebenaran ilmiahnya beda-beda.
Pertama, kalau dari agama, dari kebenaran ilmiahnya, ada nggak wahyu Al-Qur'annya berkata apa, bicara apa? Kenapa kesimpulan dari demikian gitu? Pokoknya contoh, saudara kan pasti punya rukun wudhu itu 6. Dan Imam Syafi'i mengatakan 6. Tapi Imam Malik mengatakan 5. Imam Abu Hanifah mengatakan 4. Ayatnya sama. Idza kuntum ila salati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Kan? Nah, kenapa Imam Abu Hanifah menjadi atau kenapa Imam Syafi'i jadi 6? Terus itu disebutkan kan fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum 4. Yang kelimanya apa? Yaitu wau, kata Imam Syafi'i. Waunya apa? Waunya itu tertib. Maka muncullah tertib. Buka dulu, baru kemudian tangan, baru kepala, baru kaki. Itu tidak. Kalau urutannya urutannya berubah dari buka langsung kaki, itu tidak sahabat, tidak sah wudunya. Kenapa? Karena waunya tertib. Waunya tertib. Kenapa muncul niat? Gitu. Dan itu nggak muncul dalam ayat itu, gitu. Karena ada ayat yang lain mengatakan Kenapa? Kalau dan Imam Syafi'i menjelaskan niat itu apa? Mahaya niat. Niat itu adalah khususain bukan wifilihi. Niat itu adalah berkehendak sesuatu yang berbarengan dengan perbuatan, dan maka kemudian masuk dalam rukun wudhu ini kan jadi 6. Abu Hanifah kenapa 4 itu kan? Karena wow itu bagi Abu Hanifah bukan limut tertib tapi limut lakil jam. Yang penting ada. Maka bagi Abu Hanifah wudu nggak perlu kepala dulu baru tangan baru kepala baru kaki gitu kan. Tetapi boleh kaki dulu gitu. Baru muka terakhir tuh. Makanya bagi Abu Hanifah ya orang yang nyebur di kali bahkan mungkin berenang di kolam renang asal dia niat sebelumnya akan saya berwudu, dia begitu bangkit dari kolam renang udah sah, udah suci dari hadas kecil. Nah itu nah kebenaran ilmiahnya apa? Ayatnya jelas, metodologi pemahamannya jelas gitu. Maka tiga-tiganya benar. Abu Hanifah benar, Imam Syafi'i benar, Imam Malik benar. Terus kita menggunakan yang mana? Menggunakan yang kita yakini. Tiga-tiga benar, tapi yang yakin saya yakin yang Abu Hanifah ya pakai Hanafi. Saya yakin pakai Imam Syafi'i ya pakai Imam Syafi'i. Maka rukun wudhu jadi 6. Tuh, jadi ada ayatnya jelas, metodologinya jelas. Nah, humaniora itu tadi Selmayr itu. Itu ciri-ciri kebenarannya kalau bagi Selmayr yang memang pada sintak ya. Yang penting logika pembahasannya jelas, urutan tidak ada jumping gitu. Ketika jumping kan kemudian menjadi loncat, menjadi tidak benar. Jadi untuk memahami sebuah kalimat yang diungkapkan oleh seorang sastrawan ya lihat struktur kalimatnya lengkap atau tidak lengkap. Jadi kira-kira memahami novel Grota Azura itu apa sih sebenarnya yang dikehendaki dengan novel itu gitu kan? Lihat pada sintaks pada kalimatnya atau sintaksisnya. Itu filsafat ya, jadi tidak usah kita pikirkan. Tapi yang harus kita coba pahami betul adalah kebenaran ilmiah pada sains dan sosial. Sekarang sains dulu. Nah, fenomena alam ini punya fenomena itu dipahami oleh ilmuwan jadi teori. Mereka membuktikan bahwa teori itu benar masuk laboratorium, ambil sampel kan gitu kan. Jadi contohnya hukum berat jenisnya Archimedes, kan? Kalau benda yang lebih berat dari air berat jenisnya dia akan tenggelam, kalau di luar air kalau dia lebih ringan maka dia akan terapung. Coba dibikin percobaan gitu, masuk. Dicoba benar apakah teori itu sudah benar. Jadi ada uji cobanya, lalu kemudian ada faktanya seperti itu. Lalu uji coba kita ambil sampelnya dimasuk ke laboratorium supaya pas sesuai dengan apa yang fakta itu di lapangan, maka kemudian kita rumuskan teorinya. Tuh, saudara. Maka kemudian eksperimen itu sangat penting dalam konteks sains ya. Pastilah pakai laboratorium. Sedangkan ilmu sosial itu bukan kebenaran ilmiahnya bukan pada itu dari korespondensi. Jadi korespondensi itu dia si peneliti atau si ilmuwan itu yang akan mereformulasi knowledge itu, harus mengamati, pokoknya gini.
Semakin tinggi motivasi belajar, maka akan semakin tinggi prestasi. Lihat, anak itu dia datang di kelas cepat atau tidak cepat, gitu kan? Banyak indikatornya, harus cepat, dia cepat. Dia sebelum guru datang, dia udah duduk di bangku, menyiapkan buku-buku. Berarti dia kan indikator bahwa dia punya motivasi. Motivasi adalah indikator kehadiran. Kemudian motivasi yang indikator yang kedua, dia harus berpartisipasi. Maka ketika gurunya sudah selesai menjelaskan, dia kemudian berusaha memahami dengan detail, maka banyak bertanya kepada gurunya, itu kan. Kemudian yang ketiga, ketika ditanya oleh gurunya, dia bisa menjawab dengan refleks, dengan cepat. Maka 3 indikator mengatakan bahwa dia punya motivasi. Betul nggak bahwa motivasi itu berkorelasi dengan prestasi? Coba lihat hasil UAS-nya. Oh ternyata benar. Oh, anak yang tadi motivasinya kuat itu ternyata hasil tesnya juga, hasil ujian akhir semester juga mendapatkan nilai 90 umpamanya. Bagus. Maka kemudian muncullah teori. Semakin baik motivasi, semakin baik prestasi. Itu hasil pengamatan. Lalu kemudian yang kedua diwawancara. Maka kebenaran ilmiahnya itu adalah faktanya ada, tapi kemudian less laboratory gitu. Jadi tidak pakai laboratorium. Kenapa? Karena ini berhadapan dengan makhluk hidup. Maka kemudian diamati apa sih perilakunya, lalu kemudian diinterview untuk mendapatkan makna. Maka makna itulah yang kemudian menjadi sebuah teori. Itulah teori korespondensi yang tadi dikatakan oleh saudara Fauzan ya. Ada 6 teori, ada korespondensi, koherensi, pragmatik. Kalau pragmatik itu the ways, tapi ini saya tidak akan terlalu banyak bicara tentang pragmatik karena pragmatik itu lebih banyak dalam bidang pendidikan. Pragmatik itu kesesuaian program dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu sudah jadi sumbernya itu, produk ilmiahnya demikian. Sudah kelihatan nggak, kebaca nggak? Sudah kebaca ya? Kira-kira gitu Fauzan, kemudian Uyun ya. Coba disimplifikasi itu bagus ya Anda baca, apa simpan aja makalahnya. Nanti kalau S2 Anda kuliah S2 akan dipakai lagi itu. Terlalu cepat. Baru semester 2 dan langsung S2. Ya buin ya. Tapi pelan-pelan lah, jangan sampai dulu kepada teori-teori yang sangat sophisticated ya, jadi sangat complicated karena kan jangankan saudara yang anak mahasiswa juga ketika diterangkan oleh saya dari Selmayr itu mereka juga belum tentu juga semuanya paham gitu, artinya belum tentu semuanya memahami dengan baik. Khususnya hermeneutik karena sampai sekarang masa pasca itu saya ngajar di S3 begitu bikin disertasi di Selmayr-nya macet itu. Selmayr di Paul Ricoeur dan Dilthey itu macet di situnya. Jadi karena susah mengimplementasikan teori-teorinya, teori kebenarannya. Oke, saya kira itu ya Bu In ya. Penjelasannya singkat tapi jelas nggak tuh Uyun sama Hausan? Jelas ya? Uyun mau apa tuh? Masih mute kamu. Iya, cukup jelas Bapak. Cukup jelas ya. Oke, jadi semuanya dari kita, saya ingin menyampaikan bahwa semuanya dari Tuhan. Jadi jangan berakhir di René Descartes, jangan berakhir di Galileo gitu kan. Itu kan masih jauh. Jangan juga berakhir di Socrates atau Plato ya. Semuanya kita harus berakhir dengan Tuhan. Gitu kan. Karena orang-orang Barat yang sekuler itu berakhir di Socrates, di Plato. Dan ketika Plato itu ditanya, what is the prima causa of all everything evidence of all everything existence, dia bilang Mr. X aja. Jadi mereka nggak bisa menjelaskan siapa. Kalau kita jelas menjelaskan adalah coming from the God, itulah dari Tuhan. Saya kira itu, Bu In ya. Saya mau ganti channel ini, channel Pasca nih, kasihan nih masa Pasca. Iya, nggak apa-apa Prof. Nggak ada yang nungguin. Silakan. Silakan teruskan Bu In ya. Mungkin Bu In nanti baik, Bu In ada paparan ya. Insya Allah ada Prof. Ya, tapi sesuai dengan apa yang saya jelaskan nanti supaya bagi mahasiswa supaya mahasiswa tidak dibingungkan ya dengan disesuaikan dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi.
Baik, saya kira gitu ya semuanya ya. Saya mau ganti link ya. Ini mohon maaf ya karena dosen saya punya dosen tapi katanya ke Komisi 10 DPR, jadi dia meninggalkan kelas. Saya harus ke kelas.